bisa stay sampai akhir ya. Oke, saya awali materi saya, judulnya 17 Must Know Copywriting Technique. Bapak Ibu sekalian, kalau dalam marketing itu ada istilah direct marketing dan indirect marketing ya. Mungkin sebagian Bapak Ibu tahu istilah itu. Direct marketing adalah marketing yang langsung ditujukan kepada personal, yaitu kepada orang yang kita tuju. Contoh apa itu Bapak Ibu direct marketing? Kita kirim email, itu contohnya ya. Yang pasti yang akun yang dikirimkan, akun email yang kita tuju, mereka akan menerimanya. Itu adalah personal atau direct. WhatsApp itu salah satu juga ya, di mana kita chat langsung masuk ke WhatsApp yang bersangkutan ya, email, WhatsApp, Telegram, yaitu Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah metode-metode digital yang khususnya direct marketing, yang langsung masuk ke inbox mereka, langsung masuk ke WA mereka. Nah, ada istilah juga indirect marketing ya. Indirect marketing ini contoh kalau kita beriklan di Facebook, beriklan di Instagram, di mana bisa jadi target yang kita tujukan memang sudah kita desain ya. Saya ingin usia usia sekitar 30-50, gender wanita lebih banyak misalnya. Kemudian perilakunya mereka interest mungkin tour travel ya. Nah, itu mereka dipilihkan oleh Instagram mana yang muncul di Instagram mereka. Saat mereka buka Instagram, maka muncullah iklan kita yang sesuai kita targetkan. Tapi itu sifatnya masih indirect Bapak Ibu. Jadi tidak langsung personal, japri sifatnya personal message kepada yang bersangkutan. Nah, maka ada istilah copywriting. Ya, Bapak Ibu kita kan bingung ya. Waduh gimana kalau saya japri satu persatu ya keju saya tangan saya. Ya, setiap orang pasti punya kebutuhan yang berbeda. Ya, setiap orang pasti punya hal permasalahan yang berbeda. Maka nanti Pak Greg akan membahas buyer persona, betul ya Pak Greg ya? Mempersonakan grup-grup ya, grup-grup di mana setiap persona itu, setiap grup customer itu dibikinkan copywriting yang spesifik ya. Betul. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apa sih gunanya copywriting ini? Nama istilah copywriting itu kalau saya percaya copy dan writing, menulis copy. Copy di sini itu bukan copy paste Bapak Ibu ya. Copy di sini bukan habis di copy, di paste di tempat lain, bukan. Bukan juga fotokopi ya itu ya, bukan ya Bapak Ibu ya. Ini fotokopi nih, ya dijiplak bukan gitu. Writing adalah menulis. Copy ini mengacu kepada copyright Bapak Ibu, hak cipta, kekayaan intelektual, kreativitas yang original, yang otentik, yang hanya Bapak Ibu yang punya ya. Nah, jadi menulis sesuatu hak cipta yang mana itu adalah hasil karya yang otentik. Dan tujuannya adalah untuk menjual produk atau barang jasa Bapak Ibu sekalian. Jadi penulisan ini ditujukan untuk menjual sesuatu, menjual produk barang maupun jasa yang Bapak Ibu punya. Jadi goal-nya adalah, action-nya adalah penjualan. Jadi kalau kita menulis suatu copywriting, tapi tidak berujung pada penjualan, tidak meningkatkan omset, maka sebetulnya itu adalah nulis novel, Bapak Ibu ya, nulis buku, nulis novel ya, menulis yang sifatnya formatif, edukatif, entertaining ya, tapi pengumuman, betul. Tidak malah menggugah mereka untuk take action untuk buying something di perusahaan kita. Maka perlu Bapak Ibu kita bikin copywriting, tujuannya adalah kita membuat ini, ingat, kalau bisa ya semua orang membacanya dan tertarik. Ini masalahnya, kan customer saya itu beragam Pak, ada yang masih remaja, ada yang sudah nikah muda ya, jadi keluarga muda, usia 30-40, ada yang sudah senior, usia 50-60. Nah makanya Bapak Ibu, kita akan bahas itu nanti di sesi 2, bagaimana membuat copywriting yang spesifik untuk grup-grup customer, segmen-segmen tertentu yang ada di perusahaan kita. Oke, itu dulu pengantarnya. Saya akan coba masuk kepada apa itu copywriting teknik Bapak Ibu ya. Jadi copywriting teknik ini adalah sebuah metode yang mana Bapak Ibu ada 17 formula yang kita bisa pakai ya. 17 ini yang umum. Yang pertama adalah tell a story Bapak Ibu. Tell a story, bercerita ya. Bukannya malah bercerita ngalor ngidul yang tidak membuat orang tertarik beli, Bapak Ibu. Maaf, mundur satu ya, ini kok slide sendiri. Ya, your audience is wired to react to a story, Bapak Ibu.
fokus kita membuat copywriting adalah seolah-olah itu kayak kayak dongeng, Bapak Ibu ya. Dongeng yang punya tujuan, di mana dongeng ini berangkatnya bukan dari sepatu kita sebagai perusahaan, tapi waktu kita mendesain, itu seolah-olah kita berada di sepatu customer. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Waktu dongeng, waktu bikin story ini, kita seolah-olah berdiri di atas sepatu mereka saat menceritakan sesuatu. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Misal ya, ada salah satu klien kita pabrik pintu ya, pintu harmonika. Nah, kalau sudut pandangnya dari pabrik, Bapak Ibu, maka ceritanya akan seperti ini. Dan nggak menarik sih kalau seperti ini ya. Pintu kami adalah pintu yang berkualitas. Ya. Pintu kami adalah pintu yang dibuat dengan plat tebal 1,8 mili yang terbaik di kelasnya. Ya. Bagi customer yang membaca, bagi audiens yang membaca, ya so what gitu kan. Nggak ada gunanya buat saya. Ya, itu kan story yang menceritakan dari sudut pandang mereka, perusahaan. Bayangkan kalau ceritanya saya balik seperti ini, Bapak Ibu ya. Saya balik ya dari sudut pandang pelanggan ya. Tentunya kita mau punya pintu yang kuat, tahan jebol, anti maling, anti rusuh. Apalagi banyak isu narapidana sekarang dibebaskan. Mereka kerja nggak dapat kerja karena corona, semua di PHK, ya cari kerja susah. Yang pasti ya maaf, narapidana naturnya memang jahat, ya merampok, ya menjarah, dan seterusnya. Tentu kita tidak mau terulang, bukan kejadian tahun 98 yang lalu. Nah, cerita seperti ini di awal narasi kita, Bapak Ibu ya, pada waktu bikin copywriting, itu seolah-olah gua banget, iya, ya Cengli ya, bagus juga ya, ya benar juga, ini saya ini. Jadi menempatkan diri bukan pada produk, tapi pada sepatu pelanggan. Sebenarnya maknanya sama Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan pintu kami bikin yang paling berkualitas gitu kan. Tapi kalau kita balik, semua ingin keamanan. Semua orang ingin pada waktu corona ini banyak kejahatan, kita ingin rumah kita tetap aman dengan perlindungan pintu yang ekstra kuat. Nah, ini Bapak Ibu yang pertama, tell a story. Narasikan di awal seolah-olah customer kita ini yang ngomong. Ya, loh Pak Sandi, gimana saya tahu ya? Saya ini kan dari perusahaan. Saya ini kan bukan customer. Ya, Bapak Ibu, dalam membuat copywriting sebaiknya memang ada riset ya. Riset yang nggak usah sampai berbulan-bulan. Ya, Bapak Ibu. Ya, nggak usah ratusan juta apa segala. Riset sesimpel bahwa kita minta customer feedback ya. Minta testimoni, minta pendapat customer kita, selama ini kita kurang di mana, apa yang mereka cari. Nah, terkadang saya itu banyak sekali bahan-bahan Bapak Ibu, karena sering bertanya, Pak, kami kurang apa? Pak, layanan kami kurang maksimal di mana? Kalau Connectpedia, kalau SLC juga, Pak, riset kita kurang spesifik di mana. Nah, ini yang menurut saya, Bapak Ibu, kalau kita jarang menyapa customer, maka waktu bikin story yang awal ini, kita pasti kesulitan. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, membuat story harus benar-benar nyata, yang memang lagi dicari atau memang menyuarakan suara isi hati pelanggan Anda. Oke, ini rumus pertama yang umum Bapak Ibu. Nanti Pak Greg akan banyak kasih contoh teknis ya. Saya lebih ke umum dulu. Yang kedua adalah speak to the reader. Know your audience and use writing style that will appeal to them. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu kita bikin tulisan, ya, writing ini copywriting berarti nulis Bapak Ibu, bukan merekam video ngevlog atau bikin podcast, bukan. Memang harus nulis, ya. Jadi waktu kita nulis, gaya bahasa kita nulis itu harus tahu target segmen kita siapa. Kebetulan kami lagi membantu UC, Universitas Ciputra, salah satu jurusan perhotelan, Bapak Ibu. Mereka bikin lomba kompetisi ini, lomba foto storytelling, ditujukan untuk anak kelas 2, anak kelas 3 SMA. Ya. Saya ini kan sering bikin copywriting sama Pak Greg ini untuk pebisnis, Bapak Ibu. Ya. Bingung, sampai saya tanya ke tim saya, itu Mbak Irin ya, yang relatif jauh lebih muda, belasan tahun di bawah saya, masih umur sekitar 20-an. Saya tanya sampai, Rin, kamu bikinin ya copywriting-nya untuk anak SMA soalnya targetnya. Bahasanya itu bahasa gaul kekinian, saya nggak bisa. Ya, jadi wah ini luar biasa. Karena kalau kita tahu audiennya anak muda, gaya bahasa kita formal Bapak Ibu, nggak menarik Bapak Ibu ya. Sehebat desainnya apapun, flyernya yang di-broadcast di WA, tapi kalau kontennya itu gaya bahasanya nggak gaul, nggak menarik.
Nah, makanya ada kata lu, guys, halo guys, ya daripada lu bosen di rumah, bla 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 bla. Jadi bahasanya itu lebih nggak formal. Nah, Bapak Ibu, ini yang penting. Jadi waktu kita bikin copywriting, pastikan gaya bahasa kita adalah gaya bahasa yang memang sejalan, sepikir dengan segmen kita. Ya, ada salah satu klinik juga, klinik kecantikan 16 cabang di Indonesia, saya nggak sebut namanya. Klien-klien kita juga ya punya beberapa segmen. Segmen yang di 20-30, ada segmen yang 40-50, ada segmen yang di atas 50. Nah, saya bilang kepada tim marketing di sana, jangan bikin copywriting yang sama. Kalau untuk segmen yang di atas 60 tahun, ya Anda harus bikin kalimat kata yang lebih formal, jangan pakai singkatan-singkatan. Tapi yang umur 20-an, nah jangan terlalu formal. Bapak Ibu sekalian, ini penting ya, karena faktanya adalah orang membaca tulisan kita itu dengan cara scanning Bapak Ibu. Kalau di paragraf pertama ini sudah nggak menarik buat mereka, jangan harap mereka baca dilanjutkan di paragraf kedua kita. Maka kita perlu bahwa seolah-olah kita sedang ngomong sama mereka, ya. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga, Bapak Ibu, be positive, use an active and inspiring tone and style. Nah, ini Bapak Ibu. Kalimat positif, kalimat aktif, ya berbeda dengan kalimat pasif, Bapak Ibu. Ya, kalimat aktif adalah kalimat contoh gini. Saya memakan apel. Nah, itu kalimat aktif, Bapak Ibu. Kalau kalimat pasif dibalik ya, Bapak Ibu ya. Apel dimakan saya. Nah, pada waktu menulis copywriting, kita harus punya sudut pandang positif, aktif, inspiring, ya, membuat suatu kalimat itu yang ya memang agak lebay sedikit Bapak Ibu ya. Kalau nggak lebay nggak copywriting namanya. Itu nulis koran, nulis artikel untuk media massa. Memang nggak boleh lebay-lebay, harus fakta apa adanya. Nah, jadi harus ada bumbu-bumbu Bapak Ibu, kalimat-kalimat yang membuat orang itu tercengang ya. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya perusahaan katakanlah makanan ya Bapak Ibu, food beverage, minuman, makanan, restoran Bapak Ibu ya. Kalimat aktif adalah bahwa customer kami ya itu sudah membeli sejak 50 tahun yang lalu. Ya, memang kalau perusahaan Bapak Ibu legendaris ya, restoran legendaris seperti Sanliuju, nah itu kan restoran-restoran yang sudah turun-temurun ya, Bon Cafe dan sudah puluhan tahun. Nah, padahal customer yang di masa itu, maaf, customernya sudah meninggal bahkan ya, sudah nggak ada. Ya, kita nggak ngomong customer yang sekarang paling ya mungkin cuma berapa tahun atau berapa belas tahun yang lalu. Nah, kita bilang bahwa customer kita ribuan sudah membeli sejak 1970 misal. Nah, kalimat-kalimat seperti ini Bapak Ibu yang kita bisa eksposisikan, yang kita bisa tuliskan bahwa sifatnya tidak berbohong. Nah, itu nggak boleh berbohong. Tapi kita harus cerdik Bapak Ibu dalam menuliskan. Bahwa kita nggak sebutkan, oh itu kan customer yang dulu Pak, yang sudah 1970, sedangkan customer yang sekarang kan beda. Nggak apa-apa Bapak Ibu, kan faktanya tahun 70 kita sudah buka dan sudah ada customer, kan gitu ya. Nah, ini yang bisa kita masukkan. Ingat sekali lagi kita tidak membohongi yang pembaca, tidak boleh, ya marketing etikanya harus dijaga. Namun Bapak Ibu harus ada sesuatu yang membuat mereka wow. Waktu baca itu harus ada wow-nya ya. Nah. Oke. Nanti Pak Greg bisa kasih contoh ya di sesi 2 ya Pak Greg ya. Oke, poin keempat Bapak Ibu, saya masih ada 17 poin, ini masih poin keempat. Harness the power of repetition. Ya, repeating key points 3 times in copy seems to be the sweet spot. Ini kurang lebih seperti ini. Bapak Ibu dalam menulis copywriting itu harus ada satu benang merah ya. Satu benang merah yang kita memang mau tujukan. Kalau Bapak Ibu punya 3 kampanye berbeda, 3 punya atau lebih ya. Saran saya setiap copywriting hanya punya satu goal, jangan punya beberapa goal. Di mana satu goal itu terulang minimal 3 kali, ya minimal 3 kali dalam satu artikel yang sama. Contoh, misal kalau saya mengenalkan ke Bapak Ibu seminar terkait copywriting ini, ya. Pada waktu menulis copywriting itu apa, ya? Kenapa sih penting belajar copywriting? Maka dalam satu artikel Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kena WhatsApp blast dari tim kami, ya itu ada kata kunci adalah kenapa sih copywriting itu penting? Ya,
Kemudian copywriting yang pas untuk momen corona ini seperti apa? Ya, bagaimana menguasai teknik copywriting? Nah, karena kita jual seminar judulnya copywriting, Bapak Ibu ya, maka kalimat copywriting, kata copywriting itu harus minimal muncul di satu artikel atau satu tulisan yang kita tulis. Jadi misal kalau Bapak Ibu mau jual satu produk baru, Bapak Ibu meluncurkan satu produk baru, namakan produk apa ya, ABC gitu aja ya. Maka Bapak Ibu minimal produk ABC brand Bapak Ibu itu harus terulang 3 kali di dalam artikel. Tapi jangan seperti maaf ya iklan kalau di TV itu Bapak Ibu ya, itu diulang-ulang. Itu yang apa namanya kopi apa itu apa yang Italia apa mantap cappuccino itu Pak. Cappuccino ya cappuccino itu diulang sampai 3 kali berulang-ulang. Orang yang lihat ya juga jenuh Bapak Ibu ya. Bukan seperti itu caranya, lebih kepada tidak apa terimplisitkan di setiap tulisan kita itu 3 kali, ada di paragraf atas, paragraf tengah, paragraf bawah. Jadi memang kita sudah pecah ya, sudah susun sedemikian rupa, tidak terkesan makso Bapak Ibu. Nah, copywriting ini kita bikin sebuah tulisan yang merupakan karya, yang enak dibaca, yang orang senang waktu membacanya Bapak Ibu. Jadi tidak terkesan bahwa kita ini hard selling ya, tidak terkesan kita jualan, dan jualan. Lebih kepada kita ini memberi manfaat berupa edukasi, berupa informasi, berupa narasi, berupa entertaining ya. Namun dalam sebuah konten pengenalan produk yang kita jual. Nah, itu yang nggak gampang sih memang. Makanya kita perlu belajar siang hari ini ya, rumus-rumus awal ini harus dipelajari, minimal ada 3 kali yang kita harus cantumkan di copywriting kita. Yang kelima, ini adalah use facts and stats. Jadi gunakan fakta, data, dan statistik ya. Adding some well-researched facts is basically the recipe for triumph ya. Artinya kalau boleh Bapak Ibu, kalau bisa, tambahkan juga informasi-informasi yang memang bukan kita yang bikin. Referensi rujukan dari detik.com kah, dari apa referensi buku apa ya, dari berita mana yang memang resmi, dari BPS, dari data-data statistik yang menunjang produk yang kita jual, Bapak Ibu. Jadi memang cari korelasinya mana produk kita, manfaatnya apa, informasi apa ya yang dari pihak ketiga, yang bukan kita yang bikin, bukan kita yang ngomong, tapi orang ahli yang ngomong gitu Bapak Ibu ya. Kita ambil referensinya untuk dimasukkan di dalam penulisan copywriting kita. Ini akan membuat semakin kuat Bapak Ibu narasinya, membuat orang sudut pandangnya bukan sudut pandang kita, tapi sudut pandang orang lain juga kita ambil ya. Nah itu Pak Greg bikin copywriting untuk menjual seminar copywriting pada siang hari ini. Referensinya dari George Soros ya Pak ya. Yes, tanggal 28 Pak itu Pak. Oh tanggal 28, sorry. Saya sampai lupa ini apa namanya seminar sudah 4 kali ya Connectpedia 1 bulan. Nah itu ambil referensi dari George Soros. George Soros ini kan doyannya momen-momen seperti ini Bapak Ibu ya. Haritanu Sandiaga Uno tahun 98 bisa meledak kaya ya karena ekonomi jebol itulah. Orang-orang kaya itu kadang lahirnya di masa-masa seperti ini Bapak Ibu. Ya saya doakan buat Bapak Ibu moga di momen corona ini ada yang langsung mendadak jadi kaya ya karena amin. Menguasai apa berani ambil peluang, berani ambil resiko Bapak Ibu. Moga peserta-peserta hari ini ada yang muncul menjadi orang kaya karena di saat inilah equilibrium sedang terganggu ya, equilibriumnya ekonomi terganggu, moga Bapak Ibu dapat cipratannya ya. Bapak Ibu yang simpen perak ya, beli perak kapan lalu, emas memang lagi naik harganya ya, perak lagi turun. Nah ini momen-momen seperti ini saya nggak terlalu ekonomik dulu ya, ini kembali ke copywriting nanti terlalu jauh ya. Oke Bapak Ibu ambil data-data yang relevan, yang itu yang ngomong bukan kita tapi adalah pihak lain eksternal. Yang keenam adalah Bapak Ibu organize your content. Readers should be able to ingest key points at a glance. Artinya konten kita Bapak Ibu waktu nanti kalau misal WhatsApp Bapak Ibu ya. WhatsApp itu tipikalnya nggak tahu, sebagian orang bukanya pagi, siang, sore ya. Kalau Instagram itu pada waktu jam istirahat makan siang dan sore setelah maghrib, kebanyakan Instagram di sana. Kalau saya pernah tanya, ya saya sendiri perilakunya buka WhatsApp itu bangun tidur buka WhatsApp Bapak Ibu pagi biasanya ya. Lepas itu ya siang di kantor ya
every time lah Bapak Ibu ya. Kita kalau nggak pegang WhatsApp tangan gatel rasanya ya, nggak buka handphone ini karena pasti banyak chat ke sana. Nah, makanya WhatsApp itu kan beredaran seliweran Bapak Ibu. Jangan sampai pada waktu orang dapat WhatsApp kita ya, itu tidak mendapatkan key points-nya dalam sekejap. Glance itu dalam sekejap mereka langsung dapat maksudnya kita ini dodolan apa gitu Bapak Ibu ya. Maksudnya kita ini lagi nawarin apa sih? Ya, kamu itu lagi jualan apa sih? Jadi dalam waktu sebisa mungkin kurang dari 30 detik awal Bapak Ibu, itu yang orang sudah nangkep kita ini mau ngomong apa. Kalau lebih dari itu, ya Bapak Ibu itu namanya artikel ya. Saya suka baca artikel-artikel dari pembicara-pembicara juga. Beliau itu lebih ke bukan copywriting. Menurut saya itu adalah penulisan yang untuk artikel ya Bapak Ibu. Panjang paragrafnya lama ya. Kalau di WhatsApp itu ada tulisannya read more sampean ya. Karena panjang. Yes. Jadi baca selanjutnya harus diklik baru ngebuka semua. Nah, saran saya nggak usah sampai nimbulkan WhatsApp itu pilihan read more ya. Karena terlalu panjang orang malas. Yang ketujuh, nah ini avoid long paragraph ya, masih hampir sama dengan yang tadi. Kuncinya adalah 3-4 paragraf Bapak Ibu. Itu yang ilmu copywriting ya, penulisan untuk penjualan, untuk pemasaran. Readers are scanners. Pembaca online itu seperti mesin scan Bapak Ibu, cuma seret selesai buang ya. Lupa itu ya. Terkadang itu saya saking banyak masuk grup WA dimanapun Bapak Ibu ya. Saya itu kadang ada aku dapat materi ini. Kemarin itu siapa yang sharing ya? Di grup WA mana ya? Kadang itu saya sampai lupa loh Bapak Ibu. Belum sampai. Iya, cari-cari di mana ya? Ini artikelnya bagus ini. Saya mau coba ambil sebagai referensi. Saking akeh Bapak Ibu, saking banyaknya yang seliweran di WA itu sampai lupa karena kita adalah scanner. Kita hanya scan. Maka Bapak Ibu, moga ya pembaca kita terbiasa untuk memberi stars ya, memberi bintang supaya atau ngasih nil ya Bapak Greg ya. Supaya dia bisa chat kita bisa tetap di atas, nggak turun ke bawah. Ada waktu ada chat orang lain, maka chat yang dari kita tetap bisa di atas. Nah, moga aja punya kebiasaan seperti itu customer kita ya. Ya kalau kita promo ya kemungkinan nggak di nil ya, nggak mungkin dicolok. Yes. Ya. Oke, Bapak Ibu saya lanjutkan. Nomor 8 ya. Ini formula dasar, sekali lagi Bapak Ibu yang baru datang, selamat datang di kelas webinar Ponikpedia. WhatsApp Copywriting Technique in COVID-19. Saya lanjutkan untuk nomor 8 buat Bapak Ibu semua. Ini materi yang sifatnya masih umum ya, terkait copywriting teknik umum. Nanti Pak Greg sesi 2 akan membahas terkait WhatsApp Copywriting. Skip the showy writing. Jangan pamer Bapak Ibu, jangan sok pinter ya, jangan pakai jargon-jargon yang Bapak Ibu saja yang paham. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu adalah seorang konsultan IT ya, jangan pakai bahasa-bahasa IT yang terlalu tinggi Bapak Ibu, sedemikian yang baca itu mudeng, ngerti Bapak Ibu ya. Saran saya kita turun satu level ya, bayangkan yang baca lebih bego dari kita, yang baca lebih bodoh satu level dari kita. Maka jangan sampai kita menggunakan jargon-jargon yang terlalu teknis di industri kita masing-masing, yang waktu kita bikin copywriting seolah-olah wah ini bagus nih, karena inilah yang saya jual memang. Tapi ingat Bapak Ibu, sepatu pelanggan yang hukum nomor 1 tadi, jangan sampai ditinggalkan bahwa yang baca ini levelnya di bawah saya. Nah, jangan sampai ini, don't make your readers reach for a dictionary ya. Jangan sampai pembaca kita cari kamus Bapak Ibu. Nah, itu maksudnya, jangan terlalu menggunakan jargon-jargon teknis yang kita punya.